Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan menjelaskan teori konsumsi tentang permanent income hypothesis. Anggota kelompok kami ada Nandila Rosa, Rahma Wulan, Made Swandewi, Selvi Lorena, Sinta Indriana, Muhammad Hafaz Asyari, Demi Juwansyah, dan juga Ferdiawan. Untuk penjelasan lebih mendalam, silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang permanent income hypothesis. Dalam bukunya yang berjudul A Theory of the Consumption Function tahun 1957, buku tersebut menjelaskan perilaku konsumsi dengan menggunakan hipotesis pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Hipotesis Friedman ini meyakini bahwa kita memandang pendapatan sekarang sebagai jumlah dari dua unsur pendapatan, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan transitori. Secara sistematis dapat ditulis sebagai Y sama dengan YP plus YT, yang dimana Y sebagai pendapatan sekarang, YP sebagai pendapatan permanen, YT sebagai pendapatan transitori. Teori pendapatan permanen meyakini bahwa pendapatan merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi suatu tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi seseorang bukan ditentukan oleh pendapatan yang sebenarnya diterima pada waktu tersebut, akan tetapi ditentukan oleh pendapatan permanen. Pola konsumsi seseorang pun tidak tergantung dari disposable income atau pendapatan kotor sebelum dikenai pajak, akan tetapi berdasarkan pada pendapatan yang diterima baik pendapatan permanen atau pendapatan rata-rata. Menurut hipotesis Friedman, kita memandang bahwa pendapatan itu terbagi menjadi dua unsur bagian, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan transitori. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang dirata-ratakan, sedangkan pendapatan transitori adalah pendapatan yang berfluktuasi. Sumber pendapatan itu berasal dari pendapatan upah atau gaji dan non-upah atau non-gaji. Walaupun masyarakat memiliki pendapatan yang relatif, tapi pada dasarnya, pola pikir masyarakat untuk memaksimalkan sebagai perilaku agen-agen ekonomi, yaitu konsumen untuk memuaskan konsumsi dengan pendapatan yang ada. Jadi, baik pendapatan kecil, lebih kecil dari tahun sebelumnya, tetapi itu hanya berpengaruh kecil terhadap konsumsi masyarakat karena kondisi masyarakat yang menginginkan konsumsi setara dengan konsumsi bulan sebelumnya, walaupun pendapatannya menurun. Contoh perhitungan pendapatan permanen. Misalkan ada seorang pedagang kain yang telah berjualan selama 3 tahun dan pendapatan penerimaannya adalah sebagai berikut. Tahun pertama 10 juta, tahun kedua 12 juta, tahun ketiga 17 juta. Maka pendapatan permanen dapat dihitung dengan rumus YP sama dengan Y1 plus Y2 plus Y3 dibagi dengan jumlah tahun. Sehingga diperoleh YP sama dengan 10 juta plus 12 juta plus 17 juta dibagi 3 sama dengan 13 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh pendapatan permanen yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi pedagang kain tersebut untuk mencari konsumsi masa kini. Selanjutnya masuk ke rumusnya C sama dengan K dikali YP, di mana C adalah konsumsi masa kini, K adalah kecenderungan konsumsi marginal ke pendapatan permanen, YP adalah pendapatan permanen. Misalkan K itu merupakan fluktuasi pendapatan dari YP, tentu fluktuasi dari berdagang. Berdagang kain dengan fluktuasi dari pendapatan pegawai kantor jauh berbeda, di mana pegawai kantor telah ditetapkan UMR-nya untuk gajinya. Sedangkan pendapatan dari berdagang sendiri itu tidak jelas karena belum tahu di masa yang akan datang pendapatannya. Terus yang mempengaruhi juga dari IC ini bukan hanya fluktuasi tadi, juga mempengaruhi terhadap suku bunga, di mana jika suku bunga tersebut meningkat pada suatu negara, maka hal tersebut menurun. Karena jika suku bunga naik, orang cenderung akan rajin menabung, juga rajin menginvestasikan dananya, maka dari itu membuat K menjadi turun penilaiannya.
Dalam teori Friedman, untuk menghitung pendapatan tidak semudah itu. Menghitung hipotesis pendapatan permanen, ada dua faktor yang menentukan pendapatan permanen pada suatu periode atau faktor tertentu, yaitu 1. YPT-1, yaitu pendapatan permanen tahun sebelumnya. Yang kedua, YT-YPT-1, di mana suatu presentasi dari perbedaan di antara pendapatan masa kini dan pendapatan permanen pada tahun sebelumnya. Jadi, untuk mencari pendapatan permanen pada waktu tertentu, rumusnya adalah YT pangkat P sama dengan YT-1 pangkat P ditambah J dikalikan dengan pengurangan YT min YT-1 pangkat P. Dengan keterangannya adalah YT pangkat P itu adalah pendapatan permanen pada waktu tertentu, YT-1 pangkat P itu adalah pendapatan permanen pada tahun sebelumnya, dan untuk J itu adalah presentasinya, serta YT itu adalah pendapatan masa kini. Agar kita lebih mudah dalam memahaminya, mari kita masukkan angka-angka ke dalam rumus tersebut. Jadi, semisal tadi kita memiliki pendapatan permanen pada tahun sebelumnya, yaitu pada YT-1 pangkat P adalah 12 juta, ditambah dengan presentasinya atau J yang berkisar 0,4, dan kita juga memiliki pendapatan pada masa sekarang, yaitu YT sama dengan 20 juta. Maka, kita masukkan ke dalam rumus tadi, di mana untuk mencari pendapatan pada waktu tertentu adalah YT pangkat P sama dengan YT-1 pangkat P ditambah J dikalikan dengan pengurangan YT min YT-1 pangkat P. Maka diperoleh YT-1-nya 12 juta ditambah dengan 0,4 dikali 20 juta min 12 juta. Maka diperoleh 12 juta ditambah 0,4 dikalikan 8 juta. Yang hasilnya pendapatan pada waktu tertentu adalah 15,2 juta. Nah, terus tuh dari persamaan yang tadi, kita bisa dapat fungsi konsumsi yang baru. Konsumsinya tuh sama, fungsi konsumsinya tuh sama rumusnya, C sama dengan K kali YP. Cuman bedanya pada teori Friedman ini, YP min-nya itu lebih dari jika dengan dua faktor tadi, dimana rumus YTP sama dengan YT-1P ditambah J dikali YT min YT-1P, itu tuh fungsi konsumsi K dari fungsi konsumsi C sama dengan K kali YP ya. Terus K-nya kita substitusiin sama persamaan YTP yang tadi. Nah, dengan begitu kita bisa dapat CT sama dengan K kali YT-1P ditambah K kali J dikali YT-1P. Itu maksudnya tuh konsumsi yang sekarang tuh sama dengan K dikali pendapatan permanen tahun sebelumnya ditambah K dikali J dikali pendapatan masa kini dikurang dengan pendapatan tahun sebelumnya. Nah, terus biar lebih gampangnya lagi, kita masukin angka. Itu tuh kita misalin nih, K-nya itu misalnya 0,9, YT-1P-nya itu kita misalin 12 juta, J itu sama dengan 0,4, YT-nya sama dengan 20 juta. Kan rumus yang tadi kan CT sama dengan K kali YT-1P ditambah K dikali J dalam kurung YT min YT-1P. Terus kita masukin aja nih, kan K-nya tadi kan 0,9, berarti 0,9 dikali 12 juta ditambah K kali J 0,9 kali 0,4, terus dalam kurungnya tuh yang YT-1P itu sama dengan 20 juta min 12 juta. Kan tadi kan YT-1P-nya kan 12 juta, YT-nya 20 juta, berarti 20 juta dikurang 12 juta. Nah yaudah, tinggal kita ikutin aja kan, CT sama dengan 10,8 juta ditambah 0,36 kali 8 juta. Ya udah, dengan begitu kita bisa dapat CT sama dengan 13,69 juta.
Tadi, pada pendapatan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan permanen pada suatu tahun tertentu ditentukan oleh dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan transitori. YT sama dengan YT min YT min 1 pangkat B, di mana yang pertama, pendapatan permanen pada tahun sebelumnya YT min 1 pangkat B, dan yang kedua adalah pendapatan transitori, yaitu J dalam kurung YT min YT min 1 pangkat B. Pada awal pengertian sudah dijelaskan bahwa ada dua pendapatan, yaitu permanen dan transitori. Jadi, pendapatan masa kini atau masa sekarang dikurang pendapatan pada tahun sebelumnya merupakan pendapatan transitori. Pada pendapatan transitori tersebut dapat dirumuskan dengan pendapatan sekarang dikurangi pendapatan sebelumnya. YT sama dengan YT min YT min 1 pangkat B. Pada sebelumnya, kita sudah mendapatkan nilai pendapatan pada masa sekarang yaitu 20 juta. Sedangkan pendapatan pada tahun sebelumnya 12 juta. Nah, hasil dari 20 juta dikurangi 12 juta sama dengan 8 juta itulah yang merupakan pendapatan transitori. Jadi, dari contoh tersebut dapat kita lihat pada persamaan sebelumnya itu CT sama dengan K dikali YT min 1 pangkat B ditambah K dikali J dalam kurung YT min 1 pangkat B. Dengan YT tersebut merupakan pendapatan transitori. Jadi, dapat disimpulkan bahwa MPC mempunyai dua nilai, yaitu K dan KJ. Pada konsumsi K, kecondongan MPC itu dari pendapatan permanen. Sedangkan kalau misalnya fungsi konsumsi KJ, kecondongan MPC itu dari pendapatan transitori. Nah, pada fungsi K, kecondongan yang tadi berjumlah 0,9, sedangkan pada KJ tadi berjumlah 0,36. Untuk fungsi konsumsi K, itu jangka waktunya jangka panjang, sedangkan konsumsi dari KJ yang merupakan fungsi transitori merupakan jangka pendek. Nah, pertanyaannya, apakah jangka panjang dan jangka pendek itu mampu melakukan perubahan, atau perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap oleh MPC jangka panjang? Jawabannya adalah ada perubahan pendapatan pada bulan sebelum puasa. Nah, pada bulan depannya ada pendapatan pada bulan puasa. Nah, pendapatan pada bulan puasa dan saat sebelum bulan puasa itu berbeda jauh. Karena pada bulan puasa, konsumsi seseorang lebih meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau bukan bulan puasa. Nah, setelah bulan puasa berakhir, maka pendapatan akan kembali stabil sama dengan bulan-bulan sebelumnya, karena permintaan terhadap konsumsi pada bulan puasa sudah berakhir. Berarti, yang menyebabkan kenapa adanya perubahan konsumsi jangka panjang dipengaruhi oleh MPC jangka panjang karena dalam jangka pendek pendapatan itu tidak berpengaruh lama. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa seterusnya aktivitas pendapatan permanen berkeyakinan bahwa di antaranya konsumsi dan pendapatan permanen terdapat hubungan yang stabil. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan mengenai teori konsumsi tentang permanent income hypothesis dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok